Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Zara dari SMA Islam Al-Azhar 18 Bandung Wisata. Hari ini aku lagi bersama alumni kakak angkatan 6, yaitu Halo, perkenalkan nama aku Cika, alumni angkatan 6 dan aku sekarang berkuliah di FEB UI. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol chill nih guys bareng Kak Cika. Yes. Langsung aja ya. Boleh nggak sih Kak cerita dikit tentang kesibukannya di FEB UI ini? Oke. Sekarang ya? Sekarang banget. Kalau mana sih? Apa? Maksudnya kesibukan sekarang? Iya. Oke, kalau kesibukan sekarang, aku persiapan mau UAS. Karena aku 2 minggu lagi mau UAS. Jadi kayak udah mulai quiz-quiz. Jadi udah mulai sibuk lah belajar, les sana sini. Terus aku juga persiapan mau double degree. Cuman ya itu aku persiapan kayak pendaftaran segala macam. Dan masih ditentuin dari nilai semester ini, jadi kayak masih preparation juga buat nilainya biar mencukupi buat double degree gitu sih sibuknya. Oke. Dulu pas SMA ada nggak sih kayak udah yakin banget buat masuk FEB UI dan atau sempet bingung? Sempet bingung, bukan bingung, lebih ke ragu kali ya. Kayak aku pasti pengen akuntansi, cuman gimananya masih ragu. Cuman emang dari awal aku pengennya tuh UI. Kalau nggak UI aku akan ke swasta. Aku juga udah daftar salah satu kampus swasta. Jadi udah ada backup plan gitu. Baru aku daftar UI. Aku sempat ketolak SNBP juga. Jadi kayak sebenarnya udah mulai ragu karena kayak nggak yakin aja gitu. Tapi emang alhamdulillah jalannya bisa ke UI. Jadi aku nggak jadi ke swasta gitu deh. Oh, emang kalau tadinya kalau swasta mau di mana? Aku ke BINUS. Oh, di BINUS. Iya, udah daftar juga, udah bayar dan di refund sih alhamdulillahnya gitu. Oke. Kakak kan masuk lewat talent scout juga ya? Waktu itu apa aja sih yang paling dipersiapin? Terus menurut kakak apa yang bikin essay atau motivation letter bisa lebih stand out? Oke, awalnya tuh aku sama sekali nggak tahu talent scouting itu apa. Kayak aku sempet mikir tuh kayak hubungan dengan pramuka gitu-gitu. Tapi aku baru dikasih tahu Bu Rizka tuh kayak ini tuh kayak internasional gitu. Jadi dia sebenarnya sama aja kayak PPKB, tapi versi KKI-nya, kelas khusus internasionalnya. Persiapannya pasti lebih ke esai. Kalau nilai kan dia emang based on nilai juga sih. Cuman kalau nilai kan udah nggak bisa disiapin lagi ya. Jadi udah kayak gitu. Terus paling ditonjolin sih di esai udah pasti. Jadi aku awalnya close banget, gak tahu esai yang bagus kayak gimana. Jadi aku nanya sama anak-anak yang udah dilulus di UI dan pernah ikut PPKB aja. Aku nggak kenal orang yang pernah talent scouting. Jadi aku based on orang yang masuk ke PPKB dan dia jelasin kayak lu tuh better kayak jangan nunjukin yang apa ya too much pengen UI banget, tapi lebih kayak lo mau bawa apa ke UI biar kayak selama di UI tuh lo mau ngapain gitu. Jadi bukan kayak lu pengen masuknya, cuma lebih ke kayak lu kalau setelah masuk lu akan bawa apa gitu sih. Fokus ke itunya gitu. Oke. Terus menurut kakak sendiri kayak hal yang paling ngebantu kakak sampai akhirnya bisa keterima di FEB UI itu apa sih? Oke, ini hard question sih sebenarnya. Aku juga bingung hal yang paling ngebantu aku masuk ke UI apa. Karena apa ya, kalau dibilang pure luck kayak nggak masuk akal. Cuman menurut aku sih, aku sampai sekarang tuh kita nggak ada yang pernah tahu ya. Teman-teman aku yang di FEB tuh kayak kita kok bisa terima ya gitu tuh, kita tuh nggak ada yang tahu. Bahkan aku pun belum ada alumni yang pernah talent scouting kan. Belum ada. Jadi kayak aku benar-benar nggak tahu sebenarnya kalau ditanya. Cuman kayaknya emang nilai tuh berpengaruh juga pun esai. Aku pernah dengar kayak esai emang lumayan berpengaruh sih gitu. Terus kayak UI tuh pengen lihat willingness kalian untuk masuk UI tuh gimana besarnya juga based on kalau KKI aku lihat tuh kayak apa ya, willingnessnya tuh kayak seberapa yakin kalau dikasih acceptance letter itu lu acceptance offer tuh kalian bakal terima apa enggak gitu loh. Kayak dia tuh lebih ngeliat itunya gitu. Soalnya dia nggak mau kayak dia ngasih apa sih kayak ngasih acceptance offer tapi ditolak gitu, dia kayak nggak mau gitu loh. Ya, jadi kayak dia pengen lihat seberapa persen kamu bakalan terima juga gitu. Itu sih rumor ya, aku nggak tahu itu fix beneran apa enggak.
Cuman aku baru bakal bilang sekarang buat kalian yang pengen talent scouting, better dari kelas 10 itu nilainya udah digacorin banget sih, kayak naik. Terus kalau aku kan akuntansi ya, jadi math-nya agak ditinggiin gitu-gitu. Karena nilainya kayak lebih ke biologi gitu kan, beda ya, beda jenis. Jadi kayak mungkin itu sih. Oke. Terus kayak pas kakak awal masuk FEB UI, apa sih kayak culture shock atau hal yang bikin kaget pas baru masuk? Banyak banget. Apa Kayak gitu? banyak banget. Kalau di sini di Alis tuh kan kayak kita tuh semuanya bareng ya, kayak bareng deh, bahkan belajar tuh kayak lu nggak bisa, gue nggak bisa gitu kan. Tapi di sana tuh kayak lu nggak bisa urusan gue gitu loh. Jadi kayak udah sendiri-sendiri gitu Iya, ya? beneran kayak gitu. Jadi kayak aku mau nggak mau aku berusaha sendiri, individualismenya tuh setinggi itu. Karena kayak dia nggak peduli lo jatuh gitu kayak. Cuman akhirnya aku nemuin peer yang bisa bantu aku sih. Jadi kayak emang itu culture shock awal-awal aja, tapi lama-lama kayak udah oke lah gitu. Gitu sih. Terus sekarang kan kakak juga lagi persiapan buat double degree juga ya, ke luar negeri. Boleh ceritain gak sih prosesnya tuh kayak gimana? Nah, prosesnya panjang banget sih. Gimana Kayak lebih tuh? deg-degan ya. Karena kayak pilihannya banyak, tapi based on nilai. Terus kayak pasti kan living cost-nya juga gitu kan. Jadi kayak di considerate gitu lah. Nah, persiapannya udah pasti dari kita tuh ada minimal IPK gitu buat diterima di mananya. Misalkan di Melbourne itu minimal IPK-nya 3,2, di Birmingham Inggris itu kayak IPK-nya 3. Jadi emang dari semester 1 tuh udah bener-bener IPK gue nggak boleh sampai di bawah gini-gini karena gue mau kesini. Sebenarnya lebih fokus ke itu karena itu bener-bener nomor satu aturannya buat Yang keterima. apa yang utamanya banget ya? Benar. Tapi kalau udah sekarang persiapan aku lebih ke kayak aku kan udah dapat acceptance letter ya. Jadi aku tinggal mempersiapkan semester terakhir ini, semester 4 ini nilainya mencukupi juga. Jangan sampai nggak mencukupi karena bukan cuma 1 sampai 3 tapi sampai 4 gitu. Itu paling sih persiapannya. Tadi gitu kan yang pertanyaan. Iya. Iya, jadi kayak itu aja sih, sama biaya sih udah pasti. Karena aku sangat mengkonsiderasi itu juga kayak worth it nggak ya kalau kesini dengan biaya segitu. Karena kadang emang kampusnya nggak terlalu ini, tapi emang negaranya mahal gitu-gitu sih. Kakak emang ke negara mana kalau boleh tahu? Aku tuh awalnya mau di Melbourne, tapi konsiderasinya juga banyak. Dan aku daftar 2 sih, Melbourne dan Queensland, itu di Brisbane. Akhirnya aku memilih Brisbane karena aku di Brisbane daftarnya 1,5 tahun, jadi aku bisa lulus 3,5 tahun. Jadi aku tahun depan harusnya sudah lulus kalau aku berangkat Juli ini, gitu. Tapi kalau aku ke Melbourne, aku 2 tahun, jadi konsiderasinya kayak kayaknya lebih cepat aja deh gitu, dan living cost-nya jadi lebih murah juga, gitu deh. Dan katanya lebih chill juga sih kampusnya, jadi kayak aku lebih pilih itu aja gitu. Oke. Menurut kakak tantangan yang paling berat dalam dari ngejalanin double degree dan persiapan abroad itu apa? Aku nggak mau compare sih, cuman kayak kadang kita anak-anak kakak itu selalu ngomong orang-orang tuh deg-degan pas mau masuk kuliah, tapi kita tuh udah di kuliahnya tetap deg-degan karena takut gak diterima kampus setelahnya, kampus double degree-nya. Jadi kayak deg-degan banget sih untuk persiapannya itu kayak setiap mau lihat nilai, mungkin anak-anak lain kayak ya IPK nggak menentukan segalanya, tapi kalau kita IPK menentukan segalanya. Paling berharga banget. Iya, nggak bisa, nilai itu segala-galanya. Jadi kayak bedanya itu banget sih dibanding anak-anak yang reguler. Cuma aku bukan bilang anak reguler nggak mengkonsiderasi nilai ya, cuman kayak kita tuh nilai harga mati gitu, mau nggak mau gitu. Terus kalau soal tugas dan pace belajar di FEB UI sendiri tuh sintesnya apa sih dibanding waktu kakak SMA? Beda banget sih. Pace-nya kan, kecepatannya tuh kayak jauh banget. Aku SMA lumayan santai sih. Kalau SMA kalau kuliah? Kalau kuliah ini aja aku udah sebulan sebelum UAS udah deg-degan, udah mulai ngerjain. Karena tuh sebenarnya kan kayak kuliah tuh cuman aku sehari ini cuma ada 2 kelas, tapi di kelas tuh kita tuh nggak mungkin bisa ya langsung mengerti segala hal gitu loh, karena mungkin ada dosennya nggak ada yang dosennya nggak jelasin, jadi aku harus mencari tahu sendiri. Dan soalnya itu kayak random gitu loh, jadi nggak bisa
nggak selalu ada, maksudnya kadang dia suka ngasih soal yang bener-bener beda banget, kayak aduh kayak ini nggak ngerti nih, jadi emang harus belajar banget dari basicnya gitu loh. Nah sedangkan di SMA aku ya udah gitu kayak belajar di buku, latihan soal gitu itu aman aja kan sebenarnya. Jadi paling ya kayak hamin seminggu 2 minggu, dua minggu pun enggak deh ya. Aku kayak hamin seminggu persiapan ujian di sekolah. Kalau di kuliah tuh bener-bener jauh banget, cepet banget. Ini aja kayak aku udah liburan nanti bulan Juni. Padahal aku masuknya bulan Februari. Jadi secepat itu kayak cepet banget ya? Iya, cepet banget. Saking cepetnya tuh kayak sampai ada kelas penggantinya hari Sabtu gitu-gitu karena kalau ngejar. ngejar gitu. Oke. Terus katanya anak FEB tuh identik sama organisasi dan networking. Itu kerasa banget gak sih di lingkungan UI? Berasa banget. Kalian pernah dengar gak sih kayak FEB, Fakultas Event dan Bazar, pernah gak? Oh, Itu pernah ya? Nah itu real banget, kayak apa ya, awalnya aku kayak sosokan karena kan di SMA aku OSIS ya, terus kayak lumayan sibuk juga. Jadi pas kuliah tuh aku pengen chill sebenarnya. Tapi aku akhirnya decided buat join himpunan. Tapi nggak join kepanitiaan yang gede-gede. Tapi justru di situ poinnya. Sebenarnya nyesel sih enggak ya. Cuman orang-orang saling kenal satu sama lain itu karena join kepanitiaan yang gede-gede. Jadi kayak, oh lu pernah dari mana? Kenal dari ini, kenal dari ini. Oh jadi kayak mereka tuh kenal tuh dari ibu gitu. Panitiannya. Kalau jadi kayak bener-bener, aku kalau nggak join himpunan mungkin teman aku cuma anak-anak KKI aja gitu. Tapi karena aku join himpunan, teman aku tuh luas banget. Jadi kayak aku bisa kenal anak-anak reguler juga. Jadi kenal banyak orang-orang juga. Jadi tapi kalau kepanitiaan itu kenalnya tuh kan himpunan tuh cuma satu jurusan ya. Kalau kepanitiaan tuh bisa luas, bisa kenal anak-anak jurusan lain. Nah mungkin itu sih networking yang dimaksud, kayak kita jadi kenal banyak banget orang dari anak-anak yang kating-kating, dating juga kayak bisa kenal sama. Jadi bener, itu real banget networking sih kalau FEB khususnya di UI ya gitu. Oke, terus kayak sama jadi anak UI suka duka yang paling berkesan tuh buat kakak apa? Sukanya apa ya, mungkin keluar dari zona nyaman. Jadi aku suka apa ya, kayak di SMA kan di perumahan aja. Jadi kayak kenalnya itu aja gitu. Tapi kalau di FEB tuh aku jadi kenal banyak banget orang. Aku suka banget itu sih, kayak dari kalangan yang orangnya jarang main, ada yang seneng main. Jadi kayak ketemu jenis-jenis banyak orang lah. Itu suka banget sih, pasti pas keterima apalagi kan. Tapi dukanya apa ya, stres. Aku pepes sih, jadi kayak capek banget. Dulu sempet ngapar tapi homesick, jadi kayak nggak betah ya. Terus akhirnya pepes dan capek. Stresnya tuh karena dapetin nilai bagus tuh susah itu sih. Karena saingannya banyak. Iya, kayak bobot persentase UTS UAS tuh kan gede ya. Dan kadang dosen pun nggak transparan itu dengan nilai. Jadi ya gue nggak tahu deh dia nilai gue bener-bener apa nggak, gue salah apa enggak gitu. Jadi kayak itu yang bikin dukanya, tapi dikit aja nggak apa-apa. Oke. Terus kayak di circle pertemanan di kuliah tuh ngaruh besar nggak sih buat kehidupan kampus? Ngaruh banget sih. Oh iya. Jujur. Kayak sama sih kayak SMA ya, kayak circle juga ngaruh kan. Kalau kuliah tuh ngaruhnya lebih ke akademik, bukan main. Kalau nggak ada teman aku kayaknya nggak semangat belajar deh. Kayak gitu tuh. Karena nih aku tuh sama temen aku nggak tahu kalau misalnya, cuman di UI tuh terkenalnya sama les sama cutting. Jadi kalau sama temen kita bisa PT-PT nih belajar. Nanti kita belajar ya online atau enggak offline sama kakak ini. Ya itu circle aku. Oh, langsung kayak iya, langsung bareng-bareng, terus kita belajar bareng. Sebelum ujian tuh pasti kita ngumpul dulu, ngerangkum semuanya. Dan info-info terbaru tuh kalau punya teman banyak lebih berguna. Kalau kamu sendiri gitu aja, misalkan nih jadwal tiba-tiba berubah, ada yang pernah salah salah jadwal ujian, itu jadinya nggak lulus. Kenapa gitu? Karena bobot ujian tuh segede itu. Jadi kalau kamu nggak ikut aja, mungkin bisa ngaruh nilai kamu. Kecuali lu pinter banget, ujian sebelumnya nilai udah bagus, jadi bisa bantu. Cuman kalau udah ya agak susah,
itu bakal langsung nggak lulus. Makanya aku selalu bersyukur punya teman karena mereka bisa update aku kayak guys ada info ini loh. Kalau sendiri kan kadang jadi kayak kalau sendiri tuh nggak iya ada. mungkin jadi kudet Iya. gitu. Itu sih menurut aku benefitnya punya circle di kampus. Terus menurut kakak kuliah di UI itu seserem sama yang orang-orang pikirin gak sih? Atau kayak biasa aja gitu? Serem sih serem ya. Serem gak sih? Gak serem sih, malah itu lebih kayak sesuai sih sama yang orang-orang bilang. Maksudnya kayak orang-orang ambisius, lu bakal kerasa terkalahkan bla bla bla. Itu benar banget. Aku ngerasa kayak orang kok pinter banget, apalagi aku dari IPA ke akuntansi gitu. Orang-orang udah pada ngerti basic akuntansi, aku belum tahu apa-apa gitu. Itu sih seremnya. Ujiannya tuh, ujian sih paling serem di UI. Kayaknya semua fakultas juga gitu deh. Ujian tuh paling serem karena serem banget deh. Apa ya? Kayak kalian juga SMA serem, cuman aku tuh kalau pas kuliah beda gitu sama SMA. Iya, kayak ini hidup dan mati. Kayak gitu rasanya. Kalau SMA tuh aku ujian senang-senang aja. Kayak masih bisa santai. Iya, masih bisa gitu makan di kantin. Masih bercanda. Baru di kantin kalau ujian di kuliah tuh kayak mending gak usah makan gitu kayak belajar ya. Iya, mending gue belajar, mending ini sambil nunggu sesi ke selanjutnya gitu. Gitu sih kerasanya bedanya. Oke, terus kayak ada nggak sih mata kuliah yang paling bikin struggle? Ada Apa tuh? akuntansi, keuangan 1 dan 2. Kenapa gitu? Itu aduh nggak ngerti. Aku bahkan kayak aduh ini kita belajar apa ya. Sama pajak kadang serem kadang enggak sih. Kalian IPS atau IPA? Kamu IPS atau? Aku nanti ngambil IPS. Oh, kamu nanti bakal IPS ya? Ya kalian akan ketemu itu. Pokoknya itu serem, tapi mungkin buat beberapa orang enggak ya. Itu personally aku nggak begitu suka gitu. Oke. Terus kalau misalnya kakak lagi capek atau burn out gara-gara tugas kuliah, itu biasanya kakak ngapain biar kayak lebih refreshing gitu? Aku basic sih, aku pasti nonton film atau drakor. Oh, gitu. Aku tinggalin laptop dan aku tinggalin laptop dan semua tab tugas-tugas itu aku langsung nonton atau nggak main. Karena kalau udah ketemu sama temen kuliah tuh ya, misalkan aku ngobrol sama mereka pun mengkhawatirkan hal yang sama. Jadi kan aku kayak nggak jawab mereka dulu gitu loh. Jadi kayak fokus sendiri. Kita kayak sharing same brain cell gitu kalau bareng. Aduh, kita panik. Jadi kayak kadang aku kayak tinggal mereka dulu deh, aku mending sendirian dulu atau ngapain. Tapi kalau lagi bareng tuh pasti anxiousnya bareng gitu. Gitu sih. Terus kalau misalnya boleh jujur nih, bagian paling enak dan paling gak enaknya dari kuliah tuh apa sih? Enaknya bisa tidur siang. Aku gak ngerti. Aku dulu SMA perasaan bisa kalian dari pagi sampai sore kan. Iya. Habis itu paling bisa main kan, habis pulang. Aku sekarang tuh kayak cuman ada satu kelas, pulang tuh udah kayak capek banget. Iya. Habis itu aku bisa tidur enaknya. Tapi itu enaknya sih bisa tidur siang. Tapi SMA enggak kan. Kalau aku tuh duka, nggak sukanya. Nggak sukanya apa ya? Apa tuh? I'll say kayaknya nggak ada deh. Kan ujian tuh kayak bukan hal yang dibenci ya, maksudnya kayak emang harus gue lewatin. Iya, emang harus tantangannya di situ. Untungnya sih nggak ada yang nggak disukain banget sih. Alhamdulillahnya kuliah tuh pasti beda sama SMA. Jujur lebih happy pas SMA udah pasti. Makanya enjoy your time di high school guys. Tuh guys, dengar guys. Jujur kuliah tuh nggak se bonding itulah gitu, istilahnya kayak SMA tuh fun banget. Kayak itu paling fun di hidup aku sih. Oh iya. Iya, cuman kalau dibandingin emang pasti jauh SMA. Emang kuliah juga nggak sebad itu sih gitu. Terus selama kuliah di FEB UI, pelajaran terbesar yang paling ngebentuk kakak tuh apa? Wow, itu the question. Pelajaran terbesar, kita pikir dulu. Banyak sih pasti. Coba salah satunya. Iya, don't rely yourself with another human being ya. Kayak jangan terlalu bergantung sama orang lain. Karena orang lain tuh bisa buang kamu kapan aja. Di SMA tuh mungkin kayak temen tuh kayak forever gitu. Tapi kalau kuliah tuh nggak bisa deh bergantung sama orang lain karena mungkin dia juga nggak sebeduli itu sama kamu gitu. Kalau kita bergantung sama orang lain, kalau dia jatuh kita ikut jatuh gitu. Jadi kayak bahkan mungkin kalau dia di atas kita bisa jatuh juga. Jadi kayak
bergantung sama diri sendiri sih. Aku mulai bergantung sama diri sendiri gitu. Udah nggak nginin Udah nggak terlalu bergantung sama temen. Kalau temen ini aku ini deh, udah nggak gitu lagi. Beda sama SMA, kalau SMA masih kayak gitu Kalau kan. ini gue ini ya, Iya. nah, udah nggak kayak gitu. Dikurangin lah ya gitu. Terus buat teman-teman yang sekarang lagi takut atau minder buat ngejar kampus impian, ada pesan gak sih buat dari kakak buat mereka semua? Please jangan minder. Kalau itu mimpi lo, kejar lah gitu. Kayak jangan turunin standar juga ya. Kalau emang pengen itu gapai aja. Tapi kalau emang kita belum bisa achieve something, emang mungkin bukan itu jalan terbaiknya. Seriusan ini kayak Allah tuh punya jalan terbaik. Kayak aku awalnya pengen Melbourne, tapi pengen Melbourne banget nih, tapi emang jalannya UQ. Aku terima, ternyata ada positifnya juga aku masuk UQ gitu. Kayak less kompetitor, aku bisa gampang kayaknya, nggak terlalu kompetitif lah kayak di Melbourne. Jadi mungkin emang jalan yang dikasih Allah tuh lebih terbaik buat kalian gitu. Jadi kayak kalaupun belum bisa di-achieve, mungkin di lain waktu atau emang belum jalannya aja. Jadi kayak menurut aku, kalau emang kamu mau sesuatu, gapai dulu sampai udah mentok, emang baru deh gitu. Gitu Tuh sih. guys, dengar. Nah ini terakhir kan sekarang kan banyak juga orang yang kayak pengen masuk kampus bagus, pengen kelihatannya keren atau punya achievement tinggi. Tapi kadang kayak effortnya tuh belum sejalan itu. Kayak mereka tuh masih suka males-malesan, tapi kayak gitu, masih suka nunda-nunda tugas, malas belajar atau nggak bener-bener serius. Terus menurut kakak sendiri tuh gimana ngeliat hal yang kayak gitu, dan seberapa penting sih konsistensi dibanding cuman punya mimpi doang? Wow, ending yang bagus. Aku juga biasanya males-malesan sih. Tapi aku aku rasa buat kalian yang pengen punya mimpi, buat apa cuma punya mimpi tapi nggak digapai gitu. Aku pernah temen aku pernah ngomong waktu itu kayak kalau punya mimpi terus mimpinya dikubur, one day tuh mimpi itu tuh bakal keluar lagi dari tanah. Kayak lu belum selesain gue cuma dikubur aja, belum mati gitu. Jadi kayak kalau emang lu punya mimpi ya kejar sih, jangan sampai terkubur, karena one day tuh bakal keluar lagi. Mungkin di umur lo yang tua lu bakal jadi penyesalan terberat, which is penyesalan tuh kayak the worst nightmare gitu kan. Nggak mungkin ada orang yang mau nyesel. Jadi jangan sampai nyesel dan gapai mimpi kamu. Tuh guys, jangan sampai nyesel ya. Iya. Oke, jadi segitu aja ngobrol-ngobrol dari aku dan Kak Cika. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. Selesai. Gitu.